Kenapa Islam itu identik dengan kemiskinan? Orang Islamnya berarti tidak mengamalkan ajaran Islam. Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah bisa hadir. Semoga Ustaz dan semua selalu beliau kesehatan. Yang pertama saya mau tanyakan Ustaz, ada 3, mudah-mudahan tidak lama. Pertama, kenapa dari poin yang tadi 14 tadi, kenapa Islam tuh masih suka diidentikan dengan miskin, jorok dan sebagainya, padahal banyak sekali orang Muslim tuh yang Allah berkahi dengan harta yang cukup, dengan kemuliaan Islam yang sangat baik dalam pengamalannya. Itu satu. Yang kedua, Ustadz, saya pernah ketemu seorang imam masjid. Beliau bilang begini, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, tapi saya sudah daftar haji waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, setelah itu Allah berkahi beliau dengan ada rumah, ada mobil. Nah, bagaimana kewajiban berhaji itu sehingga umat muslim mengutamakan untuk haji tersebut. Nah, terus yang ketiga, apakah ini hadis, saya tidak tahu Ustadz, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, apakah itu berarti membuat kita juga harus lebih sering memberi daripada meminta? Ya, itu saja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bedakan antara Islam dengan orang Islam dengan ajaran Islam. Bedakan antara orang Islam dengan ajaran Islam. Contoh, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah iman. Itu ajaran Islam. Setelah tabligh akbar, sampahnya numpuk di tanah lapang. Itu orang Islam. Padahal ustadznya udah ngasih tahu, Bapak Ibu bawa sampah-sampah, tunjukkan Islamnya rahmatan lil alamin. Begitu pulang tengok bertimbun itu sampah. Itu orang Islam. Lalu kenapa Islam identik dengan kotor? Orang Islamnya atau ajaran Islamnya? WC. Tengoklah WC masjid, WC kotor. Nah, maka kalau kita mau perbaiki, sinkronkan antara ajaran Islam dengan orang Islamnya. Orang Islamnya mesti ingat. Kenapa Islam itu identik dengan kemiskinan? Orang Islamnya berarti tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Mampu di situ 4. Mampu administrasi transportasi, mampu konsumsi, mampu akomodasi tempat tinggal, mampu ilmu, berilmu, sehat badan. Orang yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang ibu dengar tadi itu motivator. Saya sudah store ONH. Maksudnya dia store ONH. Sekarang kan di Indonesia store dulu. Ya, yang namanya buka rekening ya enggak masalah. Pergi datang ke Kementerian Agama, buka rekening. Berapa boleh buka rekening sekarang? Sekian juta. Ya buka aja, daftar. Mungkin dengan itu bersemangat dia cari rezeki. Dengan itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam yang wajib itu yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak wajib. Ya sedihlah Pak Ustadz. Sedihnya karena ilmu atau karena hawa nafsu? Kalau karena ilmu dia nggak sedih, karena pintu surga kan bukan cuman haji. 8 pintu surga.
Ada masuk melalui sholat, ada masuk melalui puasa babur rayyan, ada masuk melalui sedekah. Haji bukan satu-satunya pintu surga. Jadi kesedihan kita itu karena ilmu atau sedih karena hawa nafsu. Itulah pentingnya berilmu. Sehingga kalau dia berilmu, sedihnya ya karena ilmu, bukan karena hawa nafsu. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla, hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan kata-kata hikmah, bukan ucapan ulama. Sehingga kalau ada orang mengatakan, menyampaikan dalam kultumnya, dalam tausiahnya, ya baik. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla wabda' biman ta'ul. Mulailah dengan wabda' biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Istri, anak, ayah, ibu. Karena banyak orang dermawan untuk orang lain. Di rumahnya bakhil, pelit. Maka kata Nabi, wabda' biman ta'ul. Awali, mulai dari orang terdekat dulu. Suami saya Pak Ustadz dikenal sebagai orang dermawan. Semua tetangga orang kampung senang dengan dia. Tapi di rumah pelitnya minta ampun. Maka kata Nabi, wabda' biman ta'ul. Mulai dari orang yang kamu tanggung. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa khairus sadaqati an zahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang sudah kamu cukupkan keperluan. Jangan bersedekah banyak sementara makan anak istri belum. Karena makan anak istri itu juga adalah sedekah. Wa man yasta'fif ya'ifahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan dia. Siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia. Diberikan Allah kecukupan. Itu tentang hadis yang ibu baca. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda' biman ta'ul. Khairus sadaqah an zahri ghinan. Wa man yasta'fif ya'ifahullah. Wa man yastaghni yughnihillah. Lima potongan hadis yang ibu tanya tadi. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mic-nya dibuka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz. Terima kasih sudah mendapat kesempatan. Semoga Ustadz diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, begini Ustadz, saya mau tanya, kalau ya memang orang Islam harus kaya tapi tidak hedon, atau tadi yang satu lagi, tapi bagaimana kalau dia nggak kaya, nggak bayar pajak? Itu satu. Dan kedua, saya ada dengar cerita pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang kaya raya, tapi bukan Utsman bin Affan, saya lupa. Dia kaya, tapi dia dengar bahwa Rasulullah mengatakan dia yang paling akhir masuk surga karena hisabnya lama. Sehingga dia jual semua kurmanya, dia jual semua, dia beri semua hartanya pada orang yang nggak mampu dan membutuhkan. Terus dia beli kurma busuk pada saat itu di Mekah apa di Madinah ya, kurma lagi pada busuk. Nggak taunya ada negara lain yang terdapat penyakit yang obatnya kurma busuk, kembali kaya dia. Jadi maksud saya ada juga kisah yang sahabat Rasulullah yang mau miskin gitu, walaupun akhirnya nggak bisa miskin. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Tentang membayar pajak, itu adalah kesepakatan tokoh-tokoh pendiri negara.
Bersepakatlah tokoh-tokoh ini membuat negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Lalu tokoh-tokohnya yang ada di dalam mewajibkan pajak. Beda sama zakat. Zakat itu bukan kewajiban yang diwajibkan berdasarkan kesepakatan tokoh. Tokoh-tokoh ini yang dipilih oleh rakyat, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, bisa mengamandemen undang-undang. Sedangkan umat Islam, kalau kumpul semua ulamanya, nggak bisa mengamandemen Quran, itu nggak bisa. Karena itu dari Allah. Bahwa tokoh-tokohnya ini bersepakat untuk meniadakan pajak, bisa. Karena batu bara, nikel, emas, minyak kita banyak, maka dengan ini kita amandemen tidak ada pajak. Bisa aja. Jadi melawan hukum negara itu melawan aturan manusia. Saya mau menjelaskan kedudukan ini. Saya bukan mau mengajak Bapak Ibu untuk melawan aturan negara. Saya bayar pajak. Datanglah ke kantor pajak. Cuman saya mau menunjukkan bahwa ini kesepakatan manusia. Coba lihat video tahun 80-an. Cari video di YouTube tahun 80-an. Suasana di Jakarta tahun 80-an. Orang bawa motor nggak ada pakai helm. Karena waktu itu manusia belum sepakat wajibnya helm. Sekarang muncul baru aturan kesepakatan manusia bahwa naik motor mesti pakai sepatu. Kalau pakai sendal sekarang kena tilang. Kesepakatan manusia. Dan kita adalah manusia yang sepakat untuk itu. Ya ikut kesepakatan itu. Ini tentang aturan manusia dengan aturan Tuhan. Sahabat Nabi, lalu kemudian memang kalau sudah diberikan Allah SWT rezeki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kamu dapat musibah, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah mau memberikan kamu kebaikan, tidak ada juga yang bisa menolaknya. Siapa yang bisa menolak? Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya ghulam, wahai anak kecil. Qul la in ijtama'atil ummatu, berkumpul semua manusia di dunia ini, ala ayyadurruka bi syai'in, ingin memudaratkanmu, memiskinkanmu, menyusahkanmu, menyantetmu, membunuhmu, memenjarakanmu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali itu memang sudah takdirmu. Jadi kalau udah ditakdirkan Allah jadi orang kaya, ya nggak usah kepengen miskin, beramallah dengan kekayaan itu. Beramallah dengan yang diujikan Allah itu. Tapi sekali lagi jangan melegitimasi kemalasan hawa nafsu dengan agama. Itu kuncinya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, yang tidak bisa miskin, tidak bisa susah, dan dia beramal dengan, dalam sahabat Nabi pun ada, dalam Nabi pun ada. Nabi Daud, raja kaya. Anaknya Nabi Sulaiman, raja juga, kaya raya. Ya mereka beramal dengan amalnya. Nabi Nuh, susah. Nabi Ayub, awalnya kaya, kemudian sakit-sakitan, susah, meninggal, kena likuifaksi, balik lagi hartanya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Nah, jadi kita ambil contoh, ambil model aja. Terus prinsip hidup kita berusaha, berikhtiar, berdoa,
kalau kita sudah dipakai Allah dalam sesuatu, jangan lagi mencari, sudah dipakai Allah, kamu ini dipakai Allah untuk menolong agamanya dengan ilmu. Ya fokus di ilmu. Kamu ini dipakai Allah untuk menolong agamanya dengan harta. Ya pakailah itu, berarti yakin saya ini berarti dipakai Allah. Allah kalau suka, sayang dengan hamba itu, dipakainya kita. Sama macam kita sayang sama murid. Ya selalu kita pakai murid itu. Tolong ini. Karena kawan, begitu juga. Nah, begitu juga kalau Allah suka kepada hamba, dipakainya hamba itu untuk menolong agamanya. Jadi kalau sudah diposisikan Allah kita pada suatu maqam, pada level, ya kita syukuri dengan beramal di situ. Jangan malah mau jadi yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.